semuanya. Boleh saya berpantun dulu? Bilang cakep ya. Pagi-pagi cuaca cerah, malamnya datang hujan lebat. Jika ingin dapat berkah, maka jawablah salam dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakwina Yumna Alfatunisa dari kelas 33 akan membacakan pidato. Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala alihi, wasahbihi, wa mawalah. Segala puji hanyalah milik Allah, Zat yang maha ghafur, yang sudah memberikan beribu nikmat tidak terukur, mulai dari nikmat iman, Islam hingga sehat walafiat, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang selalu umat muslim nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Teman-teman yang saya muliakan, semua orang pasti punya HP dan saya yakin betul HP sudah melalaikan sebagian besar dari kita. Maka ada perkataan menarik di sini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dinukil perkataan tersebut oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Dalam kitab beliau Az-Zuhud, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Ra'a rajulan yas'alullah wa biyadihi hasa. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud melihat seorang yang sedang berdoa, tetapi di tangannya masih ada bebatuan. Mungkin dia berdoa, tetapi dia masih memainkan bebatuan. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menasihati orang tersebut. Iza sa'alta rabbaka khairan fala tas'alullah wa biyadikal hajar. Jika engkau meminta sesuatu kebaikan kepada Rabbmu, maka janganlah saat engkau meminta saat itu pula engkau memegang bebatuan. Apa maksudnya? Di zaman dahulu belum ada HP, orang kadang-kadang berdoa kepada Allah, tetapi hatinya masih disibukkan dengan bebatuan. Hatinya tidak khusyuk. Maka bagaimana keadaan di zaman sekarang? Di zaman sekarang HP kita kadang-kadang sangat melalaikan sebagian besar dari kita. Dari berzikir kepada Allah, dari khusyuk membaca Al-Quran, dan belajar yang menjadi kewajiban kita. Bahkan kadang-kadang ada sebagian orang yang belum selesai sempurna di akhir sholat, tangannya sudah langsung masuk ke kantong untuk mengambil HP-nya sebelum selesai salam. Bagaimana HP melalaikan seorang bapak saat anaknya memerlukan perhatiannya? Bagaimana HP melalaikan seorang ibu saat anaknya memerlukan bimbingannya? Maka hati-hati, jangan sampai kita berdoa sedangkan hati kita tidak khusyuk. Jangan sampai kita berdoa sedangkan hati kita masih disibukkan dengan hal-hal yang tidak menjadikan hati kita tenang saat meminta kepada Allah. Teman-teman yang berbahagia, hati-hati terhadap benda yang disebut HP tersebut. Sungguh begitu banyak orang terlalaikan dari zikir, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak belajar, bahkan melalaikan selama waktu gara-gara dia sibuk di media sosialnya. Baik itu di media sosialnya, meroja terus media sosial, bahkan meroja Al-Quran pun tidak pernah. Nauzubillah. Sebelum saya sudahi pidato ini, saya berpesan, kecanduan gadget bisa menjadi masalah nyata yang dapat merusak hubungan dan kebahagiaanmu. Kamu bisa kehilangan momen berharga bersama keluarga